Shalom semuanya, selamat pagi, selamat beribadah. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita. Yes, kita akan pujikan semua baik. Rencana indah tak kau-siakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sebutlah baik, kau jadikan hidupku berarti. Saya semangat untuk bangkit. Dari semula Bapa tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sebutlah baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sebutlah baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kudus-Mu Tuhan,
bersyukur Syukur padamu karena Engkau baik. Terima kasih Yesus. Kau menjadikan semuanya baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kekuatan baru. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami akan percaya Bapa. Kau berikan kami kemampuan, kekuatan dan semua baik apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau punya rencana indah Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang dapat berbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, termasuk ini. Semua baik, apa yang terjadi di setiap kehidupan kami Tuhan, itu yang terbaik buat hidupku. Kami akan percaya itu Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa bersama-sama. Pujian ini mengingatkan kepada kami dan juga mengajak kami untuk memuliakan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua baik apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga mengimani semua baik yang sedang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Semua baik apa yang akan kami terima daripada Tuhan di hari-hari ke depan. Karena Tuhan Allah kami selalu memberikan yang terbaik bagi kami, yang membawa kami hidup untuk lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami umat-Mu Jemaat Fajar Baru boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah ini. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan iman. Kami percaya dan yakin kami menerima berkat Tuhan dalam ibadah ini.
melalui pujian penyembahan kami, melalui doa, melalui firman Tuhan yang akan kami terima bersama-sama. Tuhan Yesus, kuduskan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk menerima berkat Allah yang kudus pada pagi hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa datang dalam ibadah pertama ini. Kiranya mereka bisa hadir dalam ibadah yang kedua. Tuntun mereka, sertai mereka, dan kami akan bersama-sama kembali memuji, memuliakan Allah, dan diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini Allah, ibadah pertama ini juga kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita akan menunjukkan Allah itu baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik bagiku, ditunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setia tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Tuhan di dalam hidup
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang kau padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Saat aku berdiri, rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu, tak ku tahu ngerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, baru rasakan hati menderita dan pulang berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang karena padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang karena padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang diberikan judul dengan tema bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Ya, ada di PowerPoint sebelumnya. Ya, ini mungkin bisa dibacakan. Kejadian 5 ayat 22 sampai ayat ke-24. Dibilang firman Tuhan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalam, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat ke-24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ibu bapak ini dikasih oleh Tuhan, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena dosa yang telah dilakukannya, kehidupan manusia itu jauh daripada Tuhan. Kehidupan mereka telah membelakangi dan memberontak kepada Tuhan. Nah, setelah cerita Adam dan Hawa, Kain dan Habil, ada dua golongan yang di dalam bumi pada waktu itu. Golongan adalah anak-anak Allah yang mengikuti jejak daripada iman kepada Tuhan yang diturunkan oleh Adam, dan anak-anak manusia. Anak-anak manusia ini adalah keturunan yang dari Kain, ya.
dia diusir, kemudian dia beranak pinak dan lain sebagainya, menjadi anak-anak manusia. Nah, kehidupan anak manusia ini jauh daripada Tuhan. Kehidupan anak manusia ini sudah membelakangi Tuhan. Nah, pada zamannya Nuh, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak manusia menikah dengan anak-anak Tuhan. Ya, menimbulkan keturunan raksasa di situ. Pada zaman Henokh pun sudah terjadi hal-hal yang seperti itu, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Henokh adalah seorang nabi. Ya, sama seperti Nuh dan lain sebagainya. Dia adalah seorang nabi, dia memberitakan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan yang disampaikan itu isinya tentang murka Allah terhadap dunia, murka Allah terhadap manusia pada waktu itu. Jadi hati Tuhan sudah merasakan sakitnya ketika mereka itu tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, Henokh ini mendapatkan firman Tuhan. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, dan dia menyampaikan kebenaran itu kepada manusia sejamannya. Banyak yang memang yang menolak firman Tuhan, banyak yang tidak mempercayai firman Tuhan. Pada awal-awal manusia itu diciptakan juga terjadi hal seperti itu, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Ya, banyak kan memang yang mengatakan bahwa kehidupan di awal-awal kehidupan manusia adalah manusia diberkati Tuhan. Banyak tanahnya pun berbeda dengan kita. Sekarang ini kehidupan makin susah, kehidupan kita semakin sulit. Tidak, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Sejarah manusia, ketika dia hidupnya membelakangi Tuhan, artinya dia dalam kesulitan, dia dalam kesusahan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ada suatu keputusan, suatu appointment, perjanjian kita kepada Tuhan. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, tetapi dengan bergaul dengan Tuhan, banyak masalah-masalah yang tidak setiap masalah-masalah kehidupan kita dapat terselesaikan. Kita tidak melakukan dengan seorang diri, kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang patut untuk digarisbawahi ketika kita bergaul dengan Tuhan. Ya, kalau di sini kan kita membaca bahwa ya bergaul dengan Tuhan ini diulang beberapa kali, diulang 2 kali. Ya. Nah, ada yang harus diperhatikan. Padahal kita Kejadian mencoba memberi penjelasan kepada pembacanya bahwa sangat penting untuk bergaul dengan Allah. Kitab Yudas pasal 1 ayat 14-16 mengatakan bahwa Henokh adalah nabi, sama seperti Nabi Elia. Jadi hidupnya dekat dengan Tuhan. Ya, kalau Nabi Henokh ini menceritakan tentang kedatangan Tuhan, Nabi Elia pun berkata seperti itu. Kalau di dalam nanti eskatologi ada 2 nabi Tuhan yang datang, dan itu diprediksikan Henokh dan Elia. Jadi ibu bapak dikasih Tuhan, Henokh dan Elia itu bergaul akrab dengan Tuhan, karena dia adalah seorang nabi, sangat dekat dengan Tuhan. Ya, apa yang dia punya masalah dia serahkan kepada Tuhan. Sakitnya pun dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi antara Tuhan dengan Henokh, antara Tuhan dan Elia itu sudah menyatu. Nggak ada yang namanya garis pemisah. Sakit ya nyatakan sakitnya kepada Tuhan, sukacitanya pun dia nyatakan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Henokh dan Elia. Walaupun mungkin dalam pergumulan mereka itu sakitnya sama. Menghadapi bangsa yang tegar tengkuk sama, menghadapi bangsa yang membelakangi Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya akan janji Allah, sama. Dan Tuhan pun tidak pernah meninggalkan. Nah, sama seperti Elia, demikian juga Henokh, dia dipanggil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Ya, menyatakan kedekatan dengan Allah. Kemudian, ya, nah bergaul dengan Allah ini menjadikan kita tokoh perubahan. Ya, tokoh perubahan. Nah, Henokh adalah satu tokoh yang membawa sejarah bagi bangsa.
bagi umat manusia pada waktu itu. Demikian juga Elia, tokoh perubahan yang membawa umat itu kembali kepada Tuhan, yang membawa umat itu beribadah kembali kepada Tuhan. Walaupun dia menerjang arus, walaupun ia seperti itu yang harus menghadapi banyak masalah dalam kehidupannya, tetapi komitmennya tegas di hadapan Tuhan. Dia tetap berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Dia tetap berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan menyampaikan kebenaran itu kepada bangsanya, kepada umat manusia pada waktu itu. Ya, pada waktu itu memang banyak yang menolaknya, tetapi apa yang disampaikan itu membawa perubahan, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, membawa sesuatu secercah cahaya. Walaupun banyak orang yang tidak percaya, walaupun banyak orang yang menentangnya, banyak orang yang menganggapnya itu adalah suatu hal kebohongan, tetapi bagi orang-orang yang menerimanya, bagi orang-orang yang mengaminkan firman Tuhan, itu adalah suatu hal yang menyelamatkan kehidupannya. Cerita ini berlanjut, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Henokh itu akan melahirkan, dan selanjutnya dari pasal-pasal itu ada yang namanya Nuh. Ini berlanjut, ibu bapak dikasihi oleh Tuhan. Nah, di bumi itu tidak ada yang namanya orang yang mencari Tuhan. Semuanya itu membelakangi Tuhan. Dan Tuhan lihat kemana? Nuh ini dapat dari mana? Dari Henokh. Dia menuruni iman daripada Henokh. Walaupun mungkin kecil, satu orang, satu keluarga, tapi membawa pengaruh yang besar bagi umat manusia, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin apa yang kita lakukan itu sederhana, mungkin apa yang kita lakukan itu hal yang dianggap kecil oleh orang lain, tetapi kalau bisa kita lakukan itu terus menerus, kita lakukan itu dengan hati nurani yang tertuju kepada Tuhan, itu akan membawa perubahan. Ya, sedikit demi sedikit akan membawa perubahan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang dikondisikan pemikiran kita dengan melakukan hal yang besar, sehingga kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Mari ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk membangun ya dari perkara-perkara yang kecil, dengan motivasi kita yang tertuju kepada Tuhan. Yang mengerti siapa? Yang mengerti Tuhan. Yang tahu siapa? Yang tahu Tuhan. Yang tahu kesungguhan kita siapa? Ya, yang tahu, yang lebih banyak tahu, dan yang tahu sepenuhnya adalah Tuhan. Pembelaan adalah Tuhan. Jadi ibu bapak dikasihi Tuhan, lakukanlah itu yang terbaik di hadapan, walaupun itu yang terkecil. Henokh diangkat oleh Tuhan karena dia menjadi tokoh perubahan yang merubah sebagian orang, yang dengan perbuatan itu banyak orang yang percaya. Walaupun dibanding dengan orang yang membelakangi Tuhan, lebih banyak orang yang membelakangi Tuhan. Itu hal yang pertama. Ya, dengan kita bergaul dengan Tuhan, menjadikan kita menjadi orang-orang yang membawa perubahan bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi sekalian kita. Walaupun nobody perfect, tapi orang bisa melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang bisa lihat ada campur tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita, yang ketika kita jatuh ada tangan Tuhan yang mengangkat kehidupan kita. Ketika kita di dalam keadaan yang kasih, ada Tuhan yang mengangkat kehidupan kita, yang memberikan hiburan dan kekuatan dalam kehidupan kita, yang mengajar kita untuk tidak menyerah. Itu hal yang pertama, ibu bapak dikasihi oleh Tuhan. Ya, bergaul dengan Allah menjadi tokoh perubahan. Kita bisa mengubahkan karena Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Hal yang kedua, dan bergaul dengan Allah memegang teguh ajaran firman Tuhan. Jadi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, waktu itu memang belum ada yang namanya Alkitab, tetapi ajaran itu sudah diturunkan dari Adam ke Kain dan Habel. Tetapi yang memegang perjanjian Allah itu adalah dari keturunan Habel. Habel dibunuh oleh Kain, digantikan oleh Sem. Nah, Sem ini adalah keturunan orang benar, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Sem ini adalah orang yang memegang teguh firman Tuhan, dan
Dan dari keturunan Set ini lahirlah Henok. Henok ini adalah orang yang memegang teguh ajaran firman Tuhan, berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Dia menyimpannya itu dalam hati. Dia memegangnya dengan erat-erat dan tidak akan pernah dilepaskan. Keturunan yang memegang ajaran yang benar tentang Allah. Contoh Kain dan Habel. Kain tidak memegang ajaran, Habel memegang teguh firman Tuhan. Habel mati diganti oleh Set. Demikian juga Set inilah menjadi orang yang memegang teguh firman Tuhan. Jadi ibu bapak dikasih Tuhan, walaupun mungkin hanya beberapa orang yang memegang teguh firman Tuhan, tetapi itu bermakna di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubahkan, menyelamatkan manusia itu terhitung daripada jumlah orang yang percaya pada waktu itu. Ya, dan ini berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia, ibu bapak dikasih Tuhan. Pada zamannya Nuh, Tuhan akan menghapuskan manusia dengan air bah, tapi Tuhan hanya melihat ada 8 orang, tetapi ada karunia Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Coba Nuh sampaikan firman Tuhan, ya mudah-mudahan dia kan orang bertobat, jadi gak ada yang namanya bah turun begitu, tapi ya tetap manusia seperti itu, gak percaya akan firman Tuhan. Nah, walaupun bilangan orang yang percaya itu terhitung, tetapi itu bermakna di hadapan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang beriman kepadanya. Tuhan mencari orang-orang yang memegang teguh firman-Nya, karena Tuhan akan menyatakan kemenangannya. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada seluruh bangsa melalui orang yang percaya. Bukan kepada orang yang lain, tetapi bagi orang yang percaya yang mau meresponi firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan, karena sesuatu yang besar Tuhan sudah siapkan buat kita. Ketika kita mau begitu teguh firman Tuhan, kita meresponi firman Tuhan, kita masuk di dalam melakukan perkara-perkara yang besar yang daripada Allah, dalam rencananya Allah, dalam rancangannya Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan, jangan sia-siakan ajaran yang daripada Tuhan. Pegang. Walaupun mungkin kalau kita kualifikasikan pada zaman ini banyak orang-orang yang menghargai akan kebenaran firman Tuhan, menganggap bahwa firman Tuhan itu sudah lewat masanya. Alkitab itu sudah lewat masanya, adalah masa teknologi. Jadi semua dari teknologi ya tidak lagi kepada firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan, yang diajarkan oleh nenek kakek kita sesuai dengan firman Tuhan itu dianggapnya sampah, orang dihormati. Tapi ibu bapak dikasih Tuhan, tetap pegang firman Tuhan. Zaman memang berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita pegang teguh firman Tuhan, firman itulah yang menyelamatkan kita dimanapun kau berada. Yang membela kehidupan kita adalah firman yang tertanam dalam hatimu, baik dalam tempat pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu. Ketika kau menyimpan teguh firman Tuhan, firman itulah yang membela engkau dalam kehidupanmu. Tuhan akan sambut tangan dalam kehidupanmu kalau kau menyimpan firman Tuhan itu dalam hatimu. Jangan anggap enteng akan kebenaran firman Tuhan, tetap simpan firman itu. Karena Tuhan bermanifestasi, menyatakan diri, menyatakan kerjaannya melalui imanmu di dalam Dia. Jadi tetap pegang teguh firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan. Kau masuk dalam bilangan orang yang percaya, yang mendapat perjanjian yang dari Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan sediakan. Pegang teguh firman Tuhan. Kuncinya pegang teguh firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh ayahmu, ibumu, yang sesuai dengan firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Ikatkan itu dalam hatimu. Jangan buang. Ingat selalu. Itu yang menyelamatkan engkau di akhir-akhir kehidupanmu, di mana kekuasaanmu tidak bisa mempertahankan dan membela engkau. Keuanganmu tidak bisa membela engkau.
Ya, kedudukan nggak bisa membela engkau, rasa nggak bisa membela engkau. Yang bisa membela engkau adalah firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu. Pegang teguh firman Tuhan, jangan lepaskan firman itu, tetap ikat itu dalam hati. Itu hal yang kedua, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga, ya, bergaul dengan Allah dapat menikmati hidup. Di sini dikatakan bahwa Metusala adalah orang yang paling tua usianya di bumi. Ya, kalau penulis ingin menceritakan betapa Tuhan memperhatikan keturunan Allah benar. Keturunan Allah benar tidak pernah ditinggalkan. Walaupun mungkin Henok diangkat, tapi keturunannya tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena kasih setia Allah kepada Henok, sehingga Tuhan sangat memperhatikan keturunannya. Dapat menikmati hidup, itu adalah Tuhan selain dari sikap hati kita. Kadang memang kita mengatakan bahwa menikmati hidup itu kalau kita banyak uang, kalau kita memiliki banyak materi. Tidak. Tuhan berikan umur panjang, dan di dalam umur panjang itu kita mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, itu oleh Tuhan. Umur panjang itu akan diberikan bagi orang yang hidupnya bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan gak eman-eman, Tuhan gak sayang-sayang. Ketika kita berkenal di hadapan Tuhan, Tuhan berikan apa yang kita inginkan, karena Dia tahu hati kita. Ketika Daud berkenan kepada Tuhan, Tuhan berikan semuanya. Tuhan teguhkan dirinya kepada Daud. Nah, Ibu Bapak dikasihi Tuhan, Henok diangkat oleh Tuhan. Tetapi keturunannya apa? Dilepaskan oleh Tuhan, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ada perjanjian Tuhan yang Tuhan pegang pada Henok, bahwa Tuhan akan memperhatikan keturunannya. Keturunan yang mana? Keturunan yang percaya akan janjinya, dapat menikmati hidup. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita masih dalam keadaan yang belum berlimpah dalam hal-hal jasmani, materi, jadi masalah. Yang masalah adalah apakah kita dapat menikmati hidup ini. Uang banyak, tapi kalau tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak menikmati hidup. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin kita rumah di dalam rumah yang kecil, tapi kita bisa menikmati hidup dengan istri, dengan anak-anak. Itu adalah Tuhan. Saya seringkali kalau malam itu melihat anak-anak saya tidur gitu ya. Dan ketika saya melihat anak-anak saya tidur, Tuhan terima kasih. Walaupun melihat begitu ya, karena memang saatnya nanti saya nggak akan bersama-sama dengan mereka. Saatnya nanti. Tapi yang sekarang ini kalau berikan, anak-anak masih tidur, anak-anak bersama-sama, itu udah anugerah Tuhan. Satu saatnya nanti anak-anak itu berbesar, yang hidup bareng sama-sama lagi, main dengan yang lain dan lain sebagainya, punya suami, punya anak dan sebagainya. Ya, itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada saya. Lihat anak-anak dalam keadaan yang sehat, lihat anak-anak sekolah pakai baju TK gitu ya. Wah, walaupun orang bilang apa, kakaknya bilang, gaya, gitu jadi foto gaya, tapi itu udah anugerah Tuhan. Makin sekolah walaupun PG gitu, itu anugerah Tuhan. Kalau kita mau ngomong tentang hal yang lainnya secara materi, enggak, tapi itu anugerah Tuhan. Anak-anak yang saya miliki itu adalah anugerah Tuhan, bukan punya saya, itu punya Tuhan. Itu janjinya Tuhan buat kehidupan kita sekaliannya, supaya Tuhan itu mencukupi, memperhatikan, jangan pernah meninggalkan. Ibu Bapak dikasihi Tuhan, bagi orang bergaul dengan Tuhan, dia menjadi tokoh berubah bagi generasinya. Ya, bagi orang bergaul dengan Tuhan, dia memegang teguh firman Tuhan dalam hatinya. Bagi seorang yang bergaul dengan Tuhan, dia dapat menikmati kehidupan ini. Ya, sebagai penutup, ya, Allah berkenan membuat kami tinggal atau berdiam di sana. Nah, Ibu Bapak dikasihi Tuhan, saya sedang mempelajari tentang perjanjian lama. Ya, dalam sejarah perjanjian lama itu setelah bangsa Israel itu pecah menjadi dua karena kedegilan hati daripada Raja Salomo. Nah, baik kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda pada waktu itu, kehidupan mereka sekaliannya jauh daripada Tuhan, masuk dalam penyembahan-penyembahan berhala. Nah, Raja Israel pada waktu itu kan ada dua, Raja Yehuda, Rehabiam. Kerajaan Israel yang 10 suku itu adalah
Yerobeam. Nah, saya baca Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Raja Yerobeam ini adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Raja yang diangkat oleh Tuhan untuk membawa 10 sukunya, dipercaya oleh Tuhan. Dia mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan pilih karena dia memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, takut kepada Tuhan. Dan Tuhan mengangkatnya menjadi raja atas 10 suku. Tetapi, ini dia nih. Ya, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya itu bersama-sama dengan Tuhan, bukan ibarat kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Bisa. Adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan. Semua sudah diberikan. Ya, tapi lupa akan kebaikan-kebaikan bisa terjadi. Yerobeam, dia menghimpun rakyatnya. Dia mengadakan penyembahan berhala. Dia membuat lembu-lembu emas. Takut 10 suku ini beribadah kepada Tuhan yang ada di Yerusalem. Bayangkan ibu bapak dikasih Tuhan, padahal ya mengerti bahwa itu sudah diberikan kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah akan mengangkatnya kembali. Kalau jabatannya sudah diberikan kepada Yerobeam itu nggak akan, apapun juga nggak ada yang bisa mengangkat kembali. Walaupun 10 bangsa ini beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, nggak jadi masalah. Ada ketetapan itu berasal daripada Tuhan. Dia mendapat sesuatu yang terbaik daripada Tuhan, tetapi kekhawatiran membuatnya hidup membelakangi Tuhan, masuk ke dalam penyembahan berhala. Maka Tuhan katakan perbuatan sangat jahat di hadapan Tuhan. Salomo pun bisa melakukan hal yang sama seperti itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Salomo diberikan oleh Tuhan kejayaan, diberikan oleh Tuhan hikmah, diberikan oleh Tuhan kuasa, diberikan oleh Tuhan apa yang Tuhan dalam hidupnya Salomo nggak ada. Tapi dalam akhir kehidupannya dia lepas, dia melupakan Tuhan. Akhir kehidupannya dia melawan Tuhan. Ibu bapak dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan apapun juga kalau hatinya berkenan dalam kehidupan kita. Makanya ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bergaul dengan Tuhan adalah satu keputusan. Bergaul dengan Tuhan adalah satu pilihan. Bukan pilihan yang bodoh, tetapi pilihan yang bijaksana. Yang sejarah bangsa Israel itu menyatakan bahwa mereka itu menjadi bangsa yang bodoh. Bangsa Israel karena itu gak mengerti firman Tuhan. Gak tahu bahwa Allah Israel itu adalah cipta langit dan bumi. Bangsa-bangsa lain datang jadi Allah salib yang memegang teguh akan Allah Tuhan. Tetapi bangsa ini tidak menghargai akan kebenaran, kebesaran Tuhan. Sehingga Yerusalem yang nama Tuhan ada di situ, ya, baik Allah dihancurkan dan bangsa ini dibuang. Bukan bangsa Tuhan yang ada di situ. Tuhan ada. Apakah Tuhan itu? Karena Tuhan sangat berkenan. Tapi karena perbuatan bangsa ini yang membelakangi Tuhan, ya, perbuatan bangsa ini yang menjauh dari Tuhan, membuat hati Tuhan itu sedih, terbelah, sakit, sehingga dia biarkan firman itu. Dia biarkan bait Allah itu dijarah. Dia biarkan bait Allah itu hancur. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa, Tuhan sangat berkuasa. Ibu bapak dikasihi Tuhan, mari ya di akhir daripada firman Tuhan, kita kembali cek komitmen kita di hadapan Tuhan. Ya, bergaul dengan Tuhan adalah suatu keputusan. Bergaul dengan Tuhan adalah satu kepilihan. Ya, dan keputusan bisa berubah, ibu bapak dikasihi oleh Tuhan. Bisa berubah. Kembali kepada kita, bagaimana kita meresponinya. Harus diperkuat. Ya, harus diperkuat. Tipu daya iblis banyak di mana-mana yang membuat kita itu berbalik dari iman kita kepada Tuhan. Banyak. Tetapi mari, ya, sesuatu yang terbaik sudah kita dapatkan daripada Tuhan. Amin. Iya, mari kita tidak sia-siakan Tuhan. Ambil satu komitmen, perbaharui kembali janji kita kepada Tuhan. Hari ibu bapak dikasihi oleh Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta saudara singgah untuk maju ke depan. Kita akan selidiki aku, ubah hatiku. Nanti saya minta ibu gembala akan berdoa bagi firman Tuhan. Selidiki aku, ubah hatiku.
aku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Kuat dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Dan ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Hidup bergaul dengan Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukannya ini Tuhan, maka akan ada terobosan-terobosan baru dalam hidup kami. Ada perubahan-perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kami, yang belum pernah alami, kami akan mengalami karena kami hidup dekat dengan Engkau. Firman Tuhan akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami akan berpijak di dalam kehidupan kami ini dengan memegang firman Allah, landasan hidup kami. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Kami bergantung penuh kepada firman Allah. Ketika Engkau Tuhan ada bersama dengan kami setiap hari, setiap saat, kami tidak jauh daripada Tuhan. Maka Tuhanlah memampukan kami untuk terus beriman, mengimani janji Tuhan. Maka kami akan menikmati hidup ini, sekalipun banyak mengalami tetesan air mata, pergumulan yang berat. Tetapi ketika kami hidup bergaul dengan Tuhan, kemenangan itu berpihak bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Allah, di mana hamba Tuhan Bapak Pendeta Rahmat sudah menjabarkan panjang lebar. Kami sangat dan sangat diberkati oleh Tuhan. Segala puji dan syukur bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Dunia ini menawarkan kami untuk bergaul dengannya. Tetapi dengan kekuatan kuasa Tuhan kami dapat mengatakan tidak untuk dunia, tetapi iya untuk Allah. Mari Tuhan, kuasai kami dengan roh. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. You
Selama-lamanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang terlebih besar daripada segala-galanya dalam kehidupan kami. Allah yang besar bersama dengan kami. Allah yang besar ada di dalam kehidupan kami. Berkah-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Penyertaan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami yang pertama ini. Dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Allah sudah memberkati anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian. Mulai dari WL, Singar, pemain musik LCD, begitu juga Asyar. Dan juga Allah, hamba Tuhan sudah menyampaikan firman Allah, Tuhan sudah kurang. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Mungkin akan ada yang berpergian. Tuhan sertailah perjalanan mereka.
Biarlah kuasa kasih-Mu dalam kehidupan mereka, supaya setiap langkah perjalanan mereka merasakan, menikmati ada hadirat Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mereka boleh berjalan, bahkan di dalam mendapatkan berkat mereka boleh berjalan dengan lurus, sehingga setiap persembahan-persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan adalah persembahan yang berasal daripada berkat Tuhan. Setiap persembahan, setiap rupiah, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Demikian Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu, kalau Tuhan sudah mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Sewa gedung akan ada pelunasan pada tanggal 7 Agustus. Kami siap untuk membayar, kami siap untuk melunasi, oleh karena Tuhan sudah memberkati umat-Mu. Dan pujilah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan sudah mengambil bagian dalam memperpanjang gedung ini, baik donatur maupun jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka persembahkan, Tuhan Yesus yang besar memberkati mereka, sehingga berkat Tuhan akan terus mengalir, gereja Tuhan bertumbuh, berkat Tuhan akan terus dinyatakan, dan gereja ini dibangun berdasarkan kasih daripada Allah, dan juga berdasarkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin yang ada di antara kita nanti tidak akan ikut dalam ibadah yang kedua, tapi dalam ibadah pertama ini, sebelum saya menaikkan doa berkat di hadapan saudara, kita ingat Rafika dan Prancis akan berangkat tanggal hari Rebo yang akan datang. Kita akan doakan terlebih dahulu bersama-sama. Haleluya. Saudara boleh mengarahkan tanganmu kepada mereka berdua. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami akan berpisah beberapa bulan yang akan datang. Kami melepas keberangkatan daripada Rafika dan Prancis. Kami berdoa, kami doakan di dalam nama Yesus. Kiranya mereka boleh bertekun dalam belajar di sana, dipimpin oleh kuasa Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan terus akan mempersiapkan anak-anak-Mu ini menjadi calon-calon hamba Tuhan yang lebih lagi, mempersiapkan dengan cara Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan Tuhan, kecukupan daripada Tuhan terus menjadi bagian mereka, sehingga mereka terus merasakan apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil mereka, maka tidak ada satupun yang dapat menghentikan. Kalaupun ada gangguan-gangguan daripada kuasa kegelapan yang coba-coba menggoda mereka, menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, jadilah seperti Engkau mau dalam kehidupan mereka, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa buat kampus saat ini malam. Tuhan, buatlah dosen-dosen atau pengajar-pengajar yang ada di sana, mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti pendidikan. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kemampuan, hikmat dalam mengajar, berikan mereka kemampuan dan hikmat dalam menerima pelajaran, supaya ada jalinan yang baik, antara hubungan yang baik antara dosen dan siswa. Kami percaya kampus saat ini diberkati oleh Tuhan. Engkau sudah memulai kampus ini juga, Engkau akan mengirim siswa-siswi untuk belajar dan mengikuti pendidikan di sana. Di dalam nama Yesus, setiap sponsor yang mensponsori perkuliahan mereka, pendidikan mereka, kami berdoa kiranya para sponsor itu diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya Tuhan akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika tanganmu terangkat di hadapan Allah, berarti engkau adalah orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu sekarang, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara. Rohnya akan terus menuntun saudara, mengajak saudara, mengingatkan saudara. Setiap hari hidup bergaul dengan Allah, sehingga engkau mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupanmu. Engkau boleh kuat oleh karena ada janji Tuhan, dan engkau menikmati hidup mulai saat ini sampai selama-lamanya. Naikkan pujian